Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Risnawati, presensi 3 kelas 9F SMA Negeri 3 Batang. Perkenalkan, saya Nala Suba Asara, presensi 19 dari kelas 9F SMA Negeri 3 Batang. Perkenalkan, saya Nasya Amalia Rishida, presensi 20 dari kelas 9F SMA Negeri 3 Batang. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, kami adalah kelompok yang akan melakukan praktikum IPA tentang bagian serta fungsi dari sel tumbuhan. Praktik kami yang berjudul Plan Cell Structure and Function akan menjelaskan susunan sel tumbuhan beserta fungsinya. Yuk kita pelajari. Sel adalah dasar kehidupan pada semua organisme dan menjadi fungsional terkecil dalam tubuh makhluk hidup. Sama seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga terdiri dari beberapa sel. Sel tumbuhan termasuk dalam sel eukariotik yang memiliki sistem endomembran. Dengan mempelajari sel tumbuhan, kita dapat memahami struktur dan fungsi bagian-bagian spesifik dari sel tumbuhan. Tahukah kamu apa nama tanaman itu? Ya, betul sekali, namanya ganggang hijau. Ganggang hijau disebut juga makhluk prekariotik. Habitatnya adalah di air tawar, air laut, atau tempat yang lembab. Tumbuhan bersel satu bisa melaksanakan kehidupan sama seperti ganggang. Berarti satu sel tumbuhan itu sudah memiliki bagian yang kompleks. Ini adalah struktur anatomi ganggang. Dengan sel yang sangat sederhana ini, ganggang bisa hidup. Kira-kira apa yang ada di dalam satu sel tumbuhan tersebut ya? Yuk kita simak pembahasan kita saat ini tentang sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan dimulai dari pertumbuhan awal, menyerap makanan hingga menghasilkan buah. Vakuola. Vakuola adalah rongga besar di bagian talan sel yang berisi cairan vakuola yang merupakan suatu larutan cair berbagai bahan organik dan anorganik yang kebanyakan adalah cadangan makanan atau hasil sampingan metabolisme. Umumnya, vakuola tidak berwarna, namun dapat berwarna kebiru-biruan atau kemerah-merahan. Pada tumbuhan muda berisi banyak, vakuola berukuran kecil. Akan tetapi, dengan semakin matangnya usia sel, maka terbentuk vakuola yang semakin membesar. Fungsi vakuola di sel tumbuhan adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, menampung proses pencernaan, menstabilkan tingkat pH, mengatur tekanan dalam sel, memisahkan sisa zat metabolisme, serta memiliki ruang penyimpanan besar untuk berbagai zat makanan seperti gula dan protein. Kloroplas. Kloroplas merupakan plastisida yang mengandung klorofil dan karotenoid. Fungsinya untuk membantu fotosintesis. Karena kloroplas merupakan plastisida, plastisida ini mempunyai pengertian sendiri, yaitu organel sitoplasma yang tersebar pada sel tumbuhan dan terlihat jelas di bawah mikroskop sederhana. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersusun dari selapis membran yang berlekuk-lekuk dan posisinya di dekat atau menempel dengan inti sel. Retikulum endoplasma ini ada dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Apa perbedaan dari retikulum endoplasma halus dan kasar? Retikulum endoplasma halus permukaannya tidak ditempeli oleh ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar permukaannya ditempeli oleh ribosom. Fungsi retikulum endoplasma halus yaitu untuk sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Sedangkan fungsi retikulum endoplasma kasar yaitu berkaitan untuk sintesis protein. Mitokondria. Mitokondria adalah organel sel penghasil energi sel. Mitokondria mempunyai dua lapisan membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran luar memiliki permukaan halus, sedangkan membran dalam berlekuk-lekuk yang disebut kista. Fungsinya yaitu sebagai tempat respirasi seluler dan menghasilkan energi atau ATP. Badan Golgi. Letak badan Golgi ini biasanya ada di pinggir sel dekat membran sel. Bentuknya seperti kantung atau lumen atau cakram pipi yang disebut sisterna. Kantung badan Golgi ini bisa lepas dan nantinya akan membentuk kantung-kantung kecil yang disebut vesikel. Fungsinya yaitu ada 4. Yang pertama, membuat zat kimia yang ada pada sel dan sebagai penyimpanan cadangan protein dalam sel. Yang kedua, membentuk kantong-kantong atau vesikula yang berisi enzim-enzim dan bahan lain untuk sekresi, terutama pada sel-sel kelenjar. Yang ketiga, membentuk membran plasma, dan yang keempat, membentuk dinding sel. Vesikel. Vesikel adalah sebuah ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran sel. Vesikel yang berada di dekat badan Golgi ini membantu menyimpan dan mengangkut produk yang dihasilkan oleh sel. Peroksisom. Peroksisom adalah kantong-kantong yang memiliki membran tunggal. Peroksisom berisi berbagai enzim dan yang paling khas adalah enzim katalase. Peroksisom ini berfungsi untuk membantu proses respirasi dan berperan dalam memecah asam lemak menjadi gula.
Ribosom. Ribosom berbentuk butiran kecil dan padat yang menempel di retikulum endoplasma kasar dan menyebar di sitoplasma. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein. Sitoskeleton. Sitoskeleton adalah rangka sel yang berbentuk benang-benang halus atau filamen-filamen protein. Sitoskeleton berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap di tempatnya masing-masing. Nukleus. Inti sel disebut juga sebagai nukleus. Nukleus merupakan organel yang memiliki peranan penting dalam sel tumbuhan. Fungsinya adalah melakukan proses pembelahan untuk memenuhi metabolisme pada tumbuhan, serta sebagai pusat yang mengontrol kegiatan sel dan mengandung bahan-bahan yang menentukan sifat-sifat turun-temurun suatu organisme. Nukleolus. Nukleolus atau anak inti yang berfungsi untuk mesintesis berbagai macam molekul RNA atau asam ribonukleat yang digunakan dalam perakitan ribosom. DNA nuklear. DNA nuklear ini berisi informasi genetik bagi sel untuk tumbuh, hidup, menjalankan fungsinya, dan bereproduksi. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang terdapat di dalam sel, kecuali di dalam inti sel dan organel sel. Sitoplasma terdiri atas air yang di dalamnya terlarut banyak molekul kecil, ion, dan protein. Sitoplasma ini juga mempunyai fungsi, yaitu sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia, menyimpan berbagai jenis zat kimia yang digunakan untuk proses metabolisme sel, pelarut untuk semua protein dan senyawa dalam sel, dan perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma ini merupakan bagian sel yang paling luar yang membatasi isi sel dan sekitarnya. Membran ini tersusun dari dua lapisan yang terdiri dari fosfolipid 50% dan protein atau lipoprotein 50%. Fungsinya yaitu ada tiga. Yang pertama sebagai pembatas antara isi sel dengan bagian luar sel, yang kedua untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel, dan yang ketiga melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam. Plasmodesmata. Plasmodesmata adalah suatu saluran terbuka pada dinding sel tumbuhan. Plasmodesmata berfungsi menghubungkan sel yang satu dengan sel lainnya melalui retikulum endoplasma dengan celah yang disebut desmotubul, memberikan suatu rute yang mudah untuk pergerakan ion-ion, molekul-molekul kecil seperti gula dan asam amino, dan makromolekul seperti RNA antar sel. Dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan di luar membran sel yang mengelilingi sel tumbuhan. Dinding sel tumbuhan memiliki struktur yang kompleks dengan memiliki tiga bagian fundamental yang dapat dibedakan, yaitu lamela tengah, dinding sel primer, dan dinding sel sekunder. Fungsi dinding sel adalah untuk memberi bentuk sel tumbuhan, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan, dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Tumbuhan termasuk organisme multiseluler yang terdiri dari berbagai jenis sel yang terspesialisasi dan bekerjasama melakukan fungsinya. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Sel tumbuhan meliputi berbagai organel dan fungsinya, seperti vakuola, kloroplas, retikulum endoplasma, mitokondria, badan inti, vesikel, peroksisom, ribosom, sitoskeleton, nukleus, nukleolus, DNA nuklear, sitoplasma, dendasa, plasmodesmata, serta dinding sel. Wah, ternyata tak kalah asik dengan bermain game ya. Kita bisa bermain dan mengetahui fungsi dan bagian dari sel tumbuhan menggunakan aplikasi. Nah, materi yang kita sampaikan ini juga berasal dari pelajaran yang disampaikan oleh guru dan internet. Kami ucapkan terima kasih kepada penonton yang telah menonton video ini hingga akhir. Dan yang terpenting, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Irma yang telah membimbing serta mengajar kami. Sekian dari kami, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.